Di sela-sela penutupan KTT ASEAN Uni Eropa, Presiden Joko Widodo berhasil menyatukan kekuatan ASEAN untuk melawan Uni Eropa terkait diskriminasi sawit yang terus dilakukan oleh Uni Eropa. Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun sepakat untuk menentang keras diskriminasi terhadap produk sawit melalui aturan Renewable Energy Directive RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Berbicara saat memberikan statement bersama, Presiden Joko Widodo menegaskan akan terus berjuang melawan diskriminasi sawit di KTT ASEAN Uni Eropa. Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit, dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, kata Jokowi. Indonesia pun mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini. Sementara itu, PM Malaysia menyebut kampanye penolakan produk sawit dianggap tidak berdasar dan tidak menggambarkan keberlangsungan industri sawit dunia. Ini juga, kata dia, bertentangan dengan komitmen UE terhadap Organisasi Perdagangan Internasional WTO. Justru itu, saya telah memaklumkan kepada Bapak Presiden bahwa Malaysia juga telah memfailkan tindakan undang-undang ke atas UE atas 15 Januari 2021 di WTO, sama seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia pada Desember 2019 yang lalu, jelasnya dalam bahasa Melayu. PM Malaysia mengatakan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, terutama mendorong kesepakatan Council of Palm Oil Production Countries. Ini bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit, terutamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta perkebunan-perkebunan kecil yang bergantung hidup sepenuhnya kepada industri sawit di Malaysia dan Indonesia, jelasnya. Sebelum KTT ASEAN Uni Eropa digelar, Uni Eropa baru saja melancarkan serangan ke sawit dengan regulasi Renewable Energy Directive II atau RED II beserta aturan teknisnya. Tanaman pangan yang dianggap berisiko tinggi pada lingkungan akan dilarang penggunaannya dan dihapuskan secara menyeluruh dari pasar bahan bakar nabati kawasan Eropa, termasuk sawit. Baru-baru ini, tudingan miring ke komoditas sawit juga disampaikan oleh WTO. Ini terkait pelanggaran ketenagakerjaan di perkebunan, termasuk kekerasan yang berujung pada pemboikatan sejumlah perusahaan di Malaysia dan Indonesia. Presiden Jokowi berharap dengan pernyataan tegas dari Indonesia terkait diskriminasi sawit di KTT ASEAN Uni Eropa bisa membuka mata seluruh pimpinan Uni Eropa agar segera menghentikan diskriminasi terhadap sawit Indonesia. Hal ini tentu untuk masa depan kerjasama antara kawasan Uni Eropa dan ASEAN, khususnya Indonesia. Karena dunia pun tahu, Indonesia tanpa Uni Eropa bisa tetap berdiri tegak, tetapi Uni Eropa tanpa Indonesia akan lumpuh.